HP 2 jutaan yang paling banyak dicari di tahun 2024, apakah itu? Ya, HP Infinix Note 40. HP ini rilis pertama kali di Indonesia pada tanggal 21 Maret tahun 2024. Dari tanggal perilisan tersebut, HP ini telah beredar di Indonesia selama 6 hingga 7 bulan lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah HP ini masih bisa bersaing di pasaran Indonesia dan bisa bersaing dengan HP-HP terbaru gitu. Ya, tepatnya rilis pada Agustus lalu seperti Realme Note 60 dan sebagainya. Nanti kita bakal bahas spesifikasinya karena spesifikasi yang dimiliki oleh Infinix Note 40 ini gahar, bisa dibilang gahar karena dari chipsetnya, dari kameranya, bahkan dari fitur-fitur yang dibawa ini seperti HP-HP flagship gitu. Terlebih HP ini dijual di Indonesia hanya dengan harga 2 jutaan. 2 jutaan lebih dan enggak lebih dari 3 juta juga. Nah, gitu. Ya bisa dibilang 2,5 atau ya nanti harga pastinya bakal saya spill di akhir video ini. Sebelum kita bahas harganya, kita bahas dulu spesifikasinya. Untuk yang pertama, Infinix Note 40 ini memiliki memiliki layar 6,7 in dan AMOLED. Bukan Super AMOLED, ini masih AMOLED. Untuk Super AMOLED mungkin nanti harganya bisa lebih dari 3 juta. Nah, makanya yang diusung pada Infinix Note 40 ini yaitu layar 6,7 inch dan AMOLED. Di tengah atas layar smartphone terdapat lubang punch hole yang memuat kamera 32 megapiksel. Pada kamera belakang, Infinix Note 40 ini memiliki kamera utama hingga 108 megapiksel dan didukung dengan kamera 2 megapiksel. Tapi ini adalah kamera AI ya. Selain itu, pada kamera utamanya di kamera 108 megapiksel terdapat fitur yang menurutku ini benar-benar sangat berguna lah untuk ya kalian yang suka nonton konser, karena di kamera utamanya nanti ada 3 kali super zoom yang pasti bakal lebih bisa deket. Jika kalian agak berjarak di panggung ini, di stage ini mungkin bisa lebih deket, bisa videonya hingga ke mukanya ini ya, mukanya penyanyinya gitu. Soalnya 3 kali super zoom gitu. Untuk mendukung performa, Infinix Note 40 ini memiliki sistem hardware yang menurutku cukup mumpuni karena dari prosesornya sendiri, HP ini menggunakan MediaTek Helio G99 Ultimate, yang mana prosesor ini terbilang masih prosesor terbaru yang dimiliki oleh MediaTek gitu. Ya mungkin bisa dibilang sebanding dengan Snapdragon 690 gitu. Ya mungkin buat teman-teman yang paham banget untuk soal-soal prosesor nanti bisa ditulis di kolom komentar. MediaTek Helio G99 Ultimate ini setara dengan Snapdragon apa gitu. Ponsel ini juga dilengkapi dengan RAM yang cukup besar gitu. Terlebih HP ini juga ada RAM extended-nya. HP ini cuma memiliki RAM 8 GB, tetapi ada RAM extended yang udah aku bilang tadi nih. RAM extended-nya setara dengan RAM bawaannya, RAM 8 GB juga, yang nantinya RAM extended-nya ini diambil dari memori internal gitu. RAM extended 8 dan RAM bawaan 8, otomatis RAM yang bakal berjalan di HP ini yaitu 16 GB. Nah, untuk penyimpanan internalnya sendiri yaitu 256 GB. Nanti jika fitur extendednya ini dihidupkan, maka RAM memori internalnya juga bakal berkurang, entah berapa berkurangnya, tetapi tetap bakal berkurang, nggak full 256. Sayangnya HP ini tidak ada slot micro SD ya, jadi mau nggak mau kalian harus bener-bener bisa spending untuk penyimpanan kalian gitu, mulai dari aplikasi, dari foto dan macam sebagainya. Mungkin bisa aja menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store gitu ya untuk menyimpan foto dan lain sebagainya. Untuk daya, HP ini memiliki baterai yang super gede menurutku, yaitu 5000 mAh
selain itu HP ini juga didukung dengan pengisian cepat atau fast charging 2 ampere 45 watt. Ya, pastinya ini sangat-sangat berguna banget karena ya kapasitas baterainya 5000 mAh besar. Sehingga pengisian daya cepat ini juga sangat-sangat diperlukan gitu. Terlebih HP Infinix Note 40 ini memiliki fast charging 45 watt yang mana ya bakal bisa cepat, mungkin bisa 1 jam untuk pengisian daya full gitu ya. Menariknya, fitur pendukung untuk HP ini yaitu speakernya menggunakan bawaan dari JBL. Ya, kalian tahulah JBL bagaimana kualitasnya dan bagaimana ya harganya menurutku bener-bener mahal untuk speakernya. Speaker nih, kalau di speaker HP nanti menurutku juga pasti kualitasnya bakal bagus banget karena ya ada kualitas lah untuk JBL sendiri. Dan selain itu ada NFC, terus ada fingerprint in display. Nah, fingerprint in display bagi teman-teman yang nggak tahu, ini fingerprintnya berada di dalam layar gitu ya, di bagian bawah gitu, nanti bagian bawah nanti bisa untuk fingerprint. Dan untuk face unlock sayangnya untuk Infinix Note 40 ini masih belum ada. Dan jangan lupa HP ini tahan air dan debu. Tahan nih, bukan anti ya. Jadinya jangan kalian pikir untuk merta tahan terus dicelupkan ya. jangan. Ini cuman tahan untuk kayak percikan air atau air hujan itu mungkin masih bisa. Nah, untuk harganya Infinix Note 40 ini dibanderol di Indonesia dengan harga 2,7 juta dan hanya ada satu varian yaitu RAM 8GB dan penyimpanan internal 256 GB. Dan ingat ya, nggak ada micro SD-nya. Maka penyimpanan internal 256 GB ini kalian harus benar-benar bisa mengatur sebaik mungkin. Kesimpulannya, HP ini bisa buat apa aja sih Bang dan cocok untuk apa gitu. Nah, buat kalian yang bertanya masalah itu, HP ini cocok untuk segala kondisi. Ya nggak semuanya ya. Tapi HP ini cocok untuk kalian yang mencari HP gaming, ini bisa jadi solusi. Yang kedua, multitasking, karena RAM yang dibawa ini besar, otomatis kalian bisa membuka layar banyak gitu ya. Terus kamera yang oke, yang udah saya sebutkan tadi, kamera dari Infinix Note 40 ini memiliki kamera 108 megapiksel gitu ya. Jadinya ya ini cocok banget untuk kalian yang sedang cari HP serbaguna, mulai dari gaming, multitasking, dan kamera. Harganya pun juga terbilang cukup murah karena hanya dijual di Indonesia 2,7 jutaan. Nggak lebih dari 3 juta gitu. Nggak lebih dari 3 juta kalian bisa dapat HP paket lengkap lah menurutku. Bisa dibilang HP ini menjadi HP 2 jutaan terbaik ya. Walaupun telah rilis pada bulan Maret lalu. Dan di bulan Agustus bulan ini kan banyak nih HP-HP yang bisa dibilang ingin menyaingi HP Infinix Note 40 seperti Realme Note 60, terus Redmi 13, ada Redmi 13C hingga Poco C65 yang mana ya harganya kurang lebih hampir sama dengan Infinix Note 40. Dari spesifikasi yang udah saya sebutkan tadi, skor Antutu yang didapatkan untuk Infinix Note 40 ini mencapai 400 ribuan gitu. Ya, dibilang ini gede sih karena 400 ribu gitu, gede. Ya nggak nyampe 500 ribu sih gitu. Tapi ini bisa dibilang gede. Dengan harga 2,7 jutaan kalian dapat skor Antutu untuk HP Infinix Note 40 yaitu 400 ribuan. Nah, mungkin itu aja bahas tuntas Infinix Note 40 kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.